Jelang laga Indonesia versus Vietnam, Sinteyong diminta tunjukkan keselarasan dengan semangat PSSI. Ya, Justin Hubner bertekad tidak mengecewakan pendukung timnas ketika melawan Vietnam nanti. Balas sindiran bek Vietnam soal timnas Indonesia atau Belanda, Erick Thohir mengatakan mungkin mereka bingung. Ya, media Vietnam kaget dengan ucapan Sinteyong menjelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di SUGBK. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, founder Football Institute Budi Setiawan mempertanyakan keseriusan pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjelang Indonesia versus Vietnam. Sinteyong dianggap banyak alasan. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan dua kali pada ajang kualifikasi Pildun 2026 di Stadion Tamagelora Bung Karno, kemudian di Stadion Hamidin, Vietnam. Founder Football Institute Budi Setiawan menilai PSSI lebih aktif daripada pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjelang laga tersebut. Sinteyong menurutnya tidak punya keyakinan tim Garuda bisa berbuat banyak di laga itu. Ya, kelihatan memang PSSI yang sangat aktif untuk dapat mengalahkan Vietnam untuk dua laga ke depan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Sinteyong kalau kita lihat pertanyaannya justru nggak yakin timnas bisa berbuat banyak, kata Budi. Budi menganggap PSSI begitu niat dalam mempersiapkan pemain naturalisasi seperti Tom dan juga Jay Itzes. Ia mengungkapkan PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir sudah bekerja keras menyajikan pemain untuk timnas Indonesia, termasuk para pemain naturalisasi. Bahkan proses ambil sumpah Nathan Choaon menjadi WNI sampai berlangsung di malam hari. Sementara Budi merasa Sinteyong selalu saja ada alasan setiap timnas Indonesia akan bertanding. Misal saat ini, alasannya adalah penerbangan panjang dari Eropa. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa sekarang saatnya PSSI tegas pada Sinteyong. Sejauh ini Erick terlalu baik dan memanjakan sosok asal Korea Selatan itu di tengah ketidakseriusan yang dia perlihatkan menjelang lawan Vietnam tersebut. Di sisi lain, bek timnas Indonesia Justin Hubner bertekad untuk tidak mengecewakan pendukung Merah Putih saat melawan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Justin mengatakan banyak orang Indonesia akan menyaksikan skuad Garuda menjamu The Golden Star Warriors. Ini akan membuat ia bersama rekan-rekannya akan berjuang dan melakukan segalanya untuk para pendukung yang menginginkan kemenangan. Saya pikir semua orang pendukung timnas Indonesia akan menonton pertandingan Indonesia melawan Vietnam ya. Jadi saya nggak bisa mengecewakan mereka. Kami akan berjuang juga untuk kami sebagai tim dan kami akan menjadi lawan yang sulit dikalahkan, kata Justin. Dikatakannya timnas tentunya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga bisa mencapai hasil yang memuaskan. Justin Hubner baru saja diumumkan bergabung dengan klub Liga Jepang Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Baik berusia 20 tahun ini menjadi salah satu dari 28 nama pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Vietnam. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait sindiran gelandang Vietnam Do Duiman kepada timnas Indonesia. Do Dunmai merasa bingung dengan skuad Garuda yang didominasi pemain-pemain keturunan Belanda. Sindiran itu diucapkan Do Duiman menjelang laga antara timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret nanti. Dan terkait hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara. Dia menyebut Vietnam mungkin bingung karena timnas Indonesia saat ini sudah bagus. Erick menyebut hal ini sama ketika Indonesia bingung kenapa Vietnam bagus dalam 5-6 tahun belakangan. Ya sama-sama bingung, tapi kan yang penting hasilnya nanti. Nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung kok sama mereka karena bagus sekali ya. Masa kita nggak boleh juga membuat mereka bingung, kata Erick Thohir. Ya, seperti diketahui, timnas Indonesia menghadapi Vietnam berkekuatan 28 pemain. Memang dari 28 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk laga ini, 11 diantaranya merupakan pemain naturalisasi atau yang punya darah keturunan Indonesia. 4 pemain bahkan baru dinaturalisasi dan mendapatkan panggilan perdananya. Dan media Vietnam Soha.vm kaget mendengar ucapan Sinteyong menjelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di SUGBK.
Soha.WN kaget karena Sinteyong tiba-tiba pesimistis melihat timnas Indonesia menang atas Vietnam di SUGBK. Padahal dalam beberapa wawancara sebelumnya, pelatih 53 tahun ini sangat yakin melihat timnas Indonesia menumbangkan Vietnam. Lantas, apa sih yang disampaikan Sinteyong? Ya, baru-baru ini di akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sinteyong mengatakan tidak menjamin timnas Indonesia dapat menang di laga kandang dan tandang kontra Vietnam. Penyebab utamanya karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang harus menjalani perjalanan panjang dari Eropa ke Indonesia. Perjalanan panjang ini bakal menguras stamina dari Jay Itzes dan kawan-kawan. Uniknya, Sinteyong melihat peluang timnas Indonesia menang di laga tandang lebih besar ketimbang di kandang sendiri. Penyebabnya karena ketika main di kandang lawan, para pemain aboard timnas Indonesia sudah dalam kondisi yang lebih bugar. Ucapan Sinteyong ini pun menjadi sorotan dari Soha.VM. Pelatih timnas Indonesia itu mengubah nada bicaranya dan melontarkan pernyataan mengejutkan sebelum menyambut timnas Vietnam. Pelatih Sinteyong tiba-tiba mengatakan timnas Indonesia akan sulit menang melawan timnas Vietnam di SUGBK. Ya, sekarang satu harapan ya, timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam, sebab hanya kemenangan yang bakal membuka jalan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan alasan Nathan Choaon menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada malam hari. Ya, pemain SC Heerenveen itu resmi menjadi WNI pada Senin 11 Maret malam setelah mengucapkan sumpah di Jakarta. Ya kan, pemain ini punya waktu yang pendek. Mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses sumpah-sumpah dan kembali. Kalau kita kan kerjanya cuma nonton kan ya, kita mau ada dobrakan dan percepatan, kata Erick soal waktu pengucapan sumpah yang terkesan terburu-buru. Erick menegaskan Choaon masih butuh proses untuk bisa membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Choaon merupakan pemain anyar yang dinaturalisasi selain Jay Itzes, sementara Hai dan Oratmangun akan dilupakan secepatnya bisa beralih warga negara. Dan satu nama lagi yakni Martin Paes masih membutuhkan waktu lebih lama lagi. Sementara itu, dua calon pemain timnas Indonesia Tom Hai dan Ragnar Oratmangun dijadwalkan akan mengambil sumpah menjadi WNI pada pekan depan. Ya, Erick menjelaskan dokumen proses naturalisasi kedua pemain tersebut saat ini sudah ditandatangani oleh DPR RI dan telah masuk ke Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek untuk penerbitan keputusan Presiden atau Kepres untuk pengambilan sumpah WNI naturalisasi. Maka dengan begitu, Tom dan Ragnar diperkirakan tidak bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada 21 Maret mendatang. Ya, kedua pemain tersebut mungkin baru bisa bermain untuk timnas Garuda pada laga kedua kontra Vietnam di Hanoi pada 26 Maret 2024.